setiap hari minggunya ada ibadah. Sama-sama kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita beribadah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Anak-anak di rumah masih ingat? Ada 4 hal? Oke, yang pertama, saat kita beribadah, tidak boleh sambil makan. Yang kedua, saat kita beribadah, tidak boleh sambil tidur-tiduran. Yang ketiga, saat kita beribadah, tidak boleh ada yang sambil bermain. Dan yang keempat, saat kita beribadah harus menggunakan pakaian yang sopan, yang rapi, dan harus mengikuti ibadah sampai selesai dengan fokus. Oke, anak-anak yang di rumah sudah siap memuji Tuhan? Puji Tuhan, sama-sama kita akan beribadah kali ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai 31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mazmur 105 ayat 1 sampai 4. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencintai Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Pelayanan sekolah minggu ini. Oh ya. Ibu Meng, ayo. Sudah waktunya ayo kita ke sekolah minggu. Sekolah minggu. Ayo anak yang di rumah, sudah waktunya kita beribadah. Ayo cepat kita beribadah. Kita ke sekolah minggu sama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulaikan ibadah pada siang hari ini. Kiranya Engkau berkati dari awal sampai pada akhirnya. Berkati juga guru-guru yang akan melayani pada siang hari ini. Engkau berkati ibadah kami dan kami siap memuji dan menyembah-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita saat ini. Kita angkat pujian, selamat pagi Bapa.
Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu serahkanmu, Yesus Tuhanku. Biarlah selalu serahkanmu, Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya, kami memuji-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kau-lah yang dahsyat, Kau-lah yang ajaib. Kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mau senangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Di hati ini rumahmu, di hati ini baikmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada di hati inilah rumahmu. Haleluya, di hati ini kami Tuhan. Haleluya, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada lagi di hati ini. Di hati ini lalu rumahmu, di hati inilah baikmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada, senantiasa Kau pun ada, senantiasa Kau pun ada. Puji Tuhan, saatnya kita akan melompat, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya itu, anak-anak yang di rumah, ayo bangkit berdiri, kita berdiri. Kita mau sorakan haleluya 4 kali yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Guru-guru sudah siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Saya bukan pasukan berjalan. Haleluya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan bertindak, pasukan penembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar dari awal. Saya
hey, hey. Tapi rohku kata Tuhan bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey. Tapi rohku kata Tuhan gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Latihan bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey. Tapi rohku kata Tuhan bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey. Tapi rohku kata Tuhan gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata. Haleluya, anak-anak yang di rumah, kita akan belajar buat gunung. Ayo yang di rumah buat gunung dulu di sebelah kanannya, sambil kita menyanyi gunung ini. Haleluya. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata. Lagi gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata, oleh rohku kata Tuhan. Haleluya. Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita anggap pujian ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, Tuhan yang ajaib. Anak-anak yang di rumah akan pujian dengan sungguh-sungguh, yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong, memulihkan, melindungi kehidupan kita. Haleluya. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku,
Selanjutnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semua, urapi guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, apa kabar generasi perkasa dalam iman? Pasti kabarnya semuanya dahsyat dan luar biasa. Amin. Nah, puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, Om Brian akan berkata dan bersama-sama kita akan menjawabnya ya. Pada saat Om Brian berkata, Yesus, kita akan menjawab, yes. Dan kemudian pada saat Om Brian berkata, iblis, kita berkata, no. Ya, siap semua ya? Yesus, yes. Sekali lagi, Yesus, yes. Iblis, no. Sekali lagi, iblis, say no. Ya, jadi dari hal ini kita bisa belajar adik-adik bahwa kita harus menuruti setiap perkataan Tuhan Yesus. Dan kita jangan mengikuti setiap perintah daripada iblis. Itu sebabnya kalau kita mau menjadi generasi perkasa di dalam iman, kita harus menjadi anak Tuhan yang taat, yang setia, melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, puji Tuhan, pada saat ini adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan judul daripada firman Tuhan pada saat ini adalah harta yang paling berharga. Apa adik-adik? Apa adik-adik? Harta yang paling berharga. Nah, sekarang Om Brian mau bertanya dulu. Menurut adik-adik, apakah harta yang paling berharga di dalam hidup kita? Ya, apa adik-adik? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apakah rumah? Atau mungkin mobil? Atau emas berlian? Atau mungkin uang simpanan di bank? Dan lain sebagainya. Menurut adik-adik, apakah yang paling berharga di dalam hidup ini? Nah, kalau kita lihat firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-20 ayat 16 berkata bahwa apa gunanya seseorang mendapatkan akan seisi dunia tapi dia kehilangan nyawanya. Isi dunia ini begitu banyak adik-adik ya. Semua yang Om Brian katakan tadi itu semuanya masuk di dalamnya. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa tidak ada gunanya kita mendapatkan semuanya isi dunia ini tetapi kita kehilangan nyawanya. Itu berarti harta yang paling berharga itu bukan benda-benda yang berharga, tetapi adalah hidup kita, yaitu jiwa kita. Jadi biarlah kehidupan kita yang paling berharga ini adik-adik kita jaga baik-baik ya. Karena kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Hidup kita, nyawa kita ini adalah milik Tuhan. Kita mau persembahkan kepada Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan pada saat ini adik-adik terdapat di dalam Markus pasalnya yang kelima ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Adik-adik bisa membaca di rumah ya. Jadi Markus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 20. Nah adik-adik, satu ketika ya Tuhan Yesus itu menyeberang Danau Galilea. Setelah Tuhan Yesus naik dari perahu ya, keluar dari perahu dan naik ke darat adik-adik ya, Tuhan Yesus berjumpa dengan seseorang. Nah, siapakah dia? Apakah mungkin dia orang pejabat, seorang pejabat? Atau mungkin dia seorang terpandang di situ, di daerah situ? Ya? Atau orang apa adik-adik? Ya ternyata adik-adik, pada saat Tuhan Yesus dia berada di daerah Gerasa, dia keluar dari perahu, dia berjumpa dengan seseorang, dan orang itu adalah orang gila. Ya, siapa yang pernah melihat orang gila di sini? Ya, adik-adik, siapa yang pernah melihat orang gila? Pasti semua sudah pernah melihat orang gila. Bagaimana rupa orang gila? Ya, yang mungkin dia begini. Atau bagaimana adik-adik? Pada saat melihat orang gila ya, bajunya kotor, ya, rambutnya acak-acakan, badannya bau, bau adik-adik. Kasihan ya, kasihan dengan orang-orang gila adik-adik. Nah,
orang gila yang ada di daerah Gerasa pada saat Tuhan Yesus berjumpa pada saat itu adik-adik, itu dia selalu berkeliaran di pekuburan di sekitar situ dan di perbukitan di daerah situ adik-adik. Nah, orang gila ini itu dia sudah begitu banyak orang yang mengikat dia, ya. Tetapi pada saat dia diikat, dia bisa memutuskan akan rantai atau tali yang mengikatnya, sehingga tidak ada satu orang pun lagi yang sanggup untuk menjinakkannya. Jadi sungguh sangat liar sekali ini orang gila adik-adik. Pada saat ini orang gila melihat Tuhan Yesus, ya, dia berlari-lari, ya, dia berlari-lari, kemudian dia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Dia katakan begini, mau apakah engkau Yesus anak Allah yang hidup? Ya, demi Tuhan Allah yang hidup, jangan engkau siksa aku, ya, jangan siksa aku. Karena Yesus ternyata pernah menyuruh orang gila ini untuk keluar, ya, dari daerah situ. Nah adik-adik, bagaimana perasaan Tuhan Yesus melihat orang gila ini? Dia gila bukan karena kemauannya sendiri, bukan karena perbuatannya sendiri adik-adik, tetapi dia gila karena dia dirasuk oleh iblis. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada orang gila ini, siapakah engkau? Orang ini gila berkata begini, kami adalah legion, ya. Kenapa dikatakan legion? Karena mereka banyak, ya. Mereka banyak. Nah, orang gila ini dia memohon kepada Tuhan, kepada Yesus, agar supaya mereka bisa pindah kepada kawanan babi-babi, karena di situ ada begitu banyak babi-babi. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, pergilah kepada babi-babi itu. Kemudian roh-roh jahat ini yang merasuki akan orang gila ini, mereka keluar dan pergi kepada babi-babi itu. Kira-kira di situ ada sekitar 2000 ekor babi. Kemudian ini roh-roh jahat adik-adik memasuki akan babi-babi ini, dan babi-babi ini berlari dan terjun ke danau, ya. Dari atas tebing terjun ke danau adik-adik. Dan babi-babi itu sejumlah kira-kira 2000 ekor mati lemas di dalam danau. Nah adik-adik, kalau kita melihat bahwa babi-babi ini mempunyai harga dan nilai, ya, merupakan suatu harta yang berharga bagi pemiliknya. Tetapi dibandingkan dengan jiwa orang gila ini, tidak ada apa-apanya, ya adik-adik, ya. Karena apa? Jiwa kita itu lebih berharga, ya. Jadi bukan harta benda yang berharga di dalam hidup ini, tetapi jiwa kita yang lebih berharga di dalam hidup ini. Jadi adik-adik, pada saat roh jahat telah keluar dari orang gila ini, kemudian sembuhlah orang gila ini adik-adik, ya. Dia menjadi pulih kembali, dia menjadi sadar kembali akan dirinya, dan dia bisa terlepas dari ikatan kuasa kegelapan. Nah itu sebabnya dari cerita ini kita bisa belajar bahwa tidak ada satu kuasa manapun, ya, yang melebihi kuasa daripada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara, dan Tuhan Yesus mengatasi dari segala kuasa manapun juga, ya. Itu sebabnya tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mengandalkan Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya hidup kita, ya adik-adik, ya, kehidupan adik-adik, ya, itu lebih berharga dari apapun juga. Dan Tuhan Yesus mau melepaskan seseorang dari ikatan apapun juga yang dia alami. Ikatan kuasa kegelapan, ya, ikatan sakit penyakit, keterikatan dari mungkin adik-adik selama ini memiliki roh kemalasan untuk belajar, roh kemalasan untuk beribadah, berdoa, untuk membaca firman Tuhan, karena mungkin terikat dengan, misalnya dengan gadget, atau mungkin terikat dengan tayangan-tayangan televisi atau apapun juga. Berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bisa melepaskan kita, ya, dari segala
ikatan kuasa kegelapan. Kita main game tidak apa-apa, ya. Kita menonton televisi tidak apa-apa, tetapi harus ada waktunya, ya adik-adik ya. Jangan sampai terikat dengan hal apapun juga. Kita harus terikat dengan Tuhan Yesus. Kemudian yang ketiga adalah kita berusaha untuk memohon kepada Tuhan supaya kita senantiasa diperlengkapi dengan kuasa Roh Tuhan, ya. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus 6 ayat 10, hendaknya kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Karena kuasa Tuhanlah yang sanggup membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia, yang sanggup melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, bikin apa Tuhan ya? Jadi mulai hari ini kita sadar bahwa sesungguhnya hidup kita lebih berharga dari apapun juga, ya. Katakan kepada teman-teman kita, hidupmu lebih berharga dari apapun juga. Ayo katakan, hidupmu lebih berharga dari siapapun juga, ya. Katakan kepada mamamu yang mungkin ada di samping adik-adik, ya. Kepada kakakmu yang mungkin ada di samping adik-adik, katakan, hidupmu lebih berharga dari apapun juga. Ayo katakan, hidupmu lebih berharga dari apapun juga. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada saat ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita, dan biarlah kita senantiasa bertumbuh, berbuah di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Let's pray. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. The kingdom come, the will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever and ever. Amen. Puji Tuhan adik-adik, saat ini kita akan memberikan korban persembahan. Mari persiapkan persembahanmu, beri yang terbaik bagi Tuhan, penuh dengan sukacita. Dan persembahan bisa adik-adik bawa di sektor masing-masing atau ke kantor gereja kepada Tante Meska. Kita angkat pujian, kiri kananku ada Tuhan. Haleluya. Dalam hidupku ada Tuhan.
pada saat ini kita akan mengakhiri akan seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Adik-adik, kunci tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat lawatan Tuhan bagi kami pada saat ini. Di dalam kami beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami semua telah diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat semua anak-anak sekolah minggu yang menyaksikan akan ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan umur yang panjang, hikmat, marifat Tuhan Engkau berikan kepada semua anak-anak sekolah minggu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, masa depan yang indah Tuhan persiapkan bagi semua anak-anak sekolah minggu. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua yang mendampingi anak-anak, kiranya Engkau memberkati di dalam usaha pekerjaan Tuhan. Engkau berkati dan buat berhasil Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk semua guru-guru sekolah minggu diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan khususnya bagi anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun di sepanjang minggu yang berjalan ini Tuhan. Sebagaimana janji firman Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan umur panjang, memberkati mereka dengan kehormatan, memberkati mereka Tuhan dengan kekuatan, dengan kesehatan Tuhan. Kami percaya berkat yang spesial melimpah atas mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami akan akhiri akan ibadah kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.